Tidak ada cara yang lain Ya. selain menggunakan jasa broker. Konsultasi aja, kan nggak bayar kalau konsultasi. Pak, proyek yang itu begini, punya Bapak sebaiknya ditambahin ini. Gitu. Oh, jadi sebagai ini juga penganalisa juga ya, Pak ya? Betul sekali. Oke, semangat pagi ya. Salam properti, salam sukses. Bersama saya Michael Ong ya di Mike's Podcast. Pada hari ini saya kedatangan seorang tamu yang luar biasa. Beliau adalah pakarnya properti, pakarnya agent properti, dan boleh dikatakan pioner dari agent properti di Indonesia. Ya, ayo kita sambut langsung aja dengan Bapak Yafet Kristanto. Ya. Selamat sore. Sore, Pak Yafet. Salam sukses, Pak Yafet. Sama-sama. Ya. Salam sehat juga. Amin, salam sehat ya untuk semuanya. Pak Yafet, pada bincang-bincang sore ini atau hari ini kita ya santai aja ya. Saya pengen tahu atau pemirsa di sini entrepreneur muda juga kepingin tahu bahwa gimana perjalanannya seorang Pak Yafet Kristanto ini di dunia properti ya. Mungkin Pak Yafet bisa menceritakan sedikit mengenai profil dari Pak Yafet di dunia agensi properti. Oke. Saya mulai terjun di properti karena saya bekerja di grupnya Darmala. Iya. Developer yang tahun 90 itu sudah sangat Cukup terkenal ternama ya. itu, betul. Bisa terhitung developer yang terbesar di Betul. Surabaya. Karena waktu itu Pakuwon belum gerak. Iya. Citraland juga belum gerak. Iya. Ya, setahun kemudian baru launching proyek Citraland. Iya. Setelah itu proyek gede Gra Family Iya. yang punyanya Darmala yang sekarang jadi Intiland. Iya. Gitu. Nah, tahun 90 saya masuk di grupnya Darmala. Tahun 92 di developer ya, tahun 90. Tahun 92 bosnya Darmala ingin membuka kantor broker di Surabaya karena dia sudah terlanjur beli master franchise. Ya. Waktu itu masih belum ada broker ya Pak ya di Belum. Surabaya ya. Ya kalau dibilang belum ada ya pasti ada, tapi Ya. kan broker perorangan. Oh, oke. Ya, yang kita sebut broker tradisional Ya. juga. Waktu itu rasanya ada satu kantor broker Ya. yang brand lokal. Oh. Ya. Kemudian tahun 92 saya ditunjuk untuk memimpin sebuah kantor era, Ya. namanya Era Jatim Realty. Itu kantor broker dengan brand franchise, Ya. franchise internasional lagi. Ya. Yang Dari pertama, mana Pak franchise-nya? dari Amerika Oh, dari Serikat. Amerika. Oke. Ya, tahun 92. Sampai tahun 2005 ya. Ya. Itu di Surabaya sudah ada kira-kira 9 kantor era. Jadi selama 13 tahun itu bertambah begitu banyak, plus sudah ada brand-brand yang lain juga. Baik yang franchise internasional atau yang lokal, lokal brand ya. Ya. Saat itu saya pikir 2005 belum ada brand lokal yang difranchise-kan. Oh, Ya, iya. brand lokal yang difranchise-kan itu baru mulai populer kira-kira tahun 2015 ke atas. Oke. Gitu. Baru-baru aja ya? Iya, baru-baru aja. Nah, kemudian saya karena di Surabaya waktu itu sudah ada 9 kantor. Kemudian di Indonesia Timur itu ada banyak kantor era. Iya. Total saya pegang kira-kira 25 kantor Indonesia Timur. Nah, karena Jakarta era Indonesia merasa kalau dijangkau dari Jakarta itu agak jauh, pesawat juga lebih mahal gitu. Maka saya ditarik ke era Indonesia. Dari era Jatim pindah ke era Indonesia, tapi berkantor di Surabaya untuk menghandle Indonesia Timur, Kalimantan, Sulawesi, Bali, ya. Dan waktu itu ya sampai di Bali lah barusan. Nah,
eh, kenapa saya dipindah ke Era Indonesia ya karena bosnya Era Indonesia sama bosnya Era Jatim itu sama, Oh, sama bosnya Intiland juga sama gitu. Gitu. Nah, sejak tahun 2005 itu saya di Era Indonesia. iya. Tahun 2019 Era Indonesia itu dibeli oleh Northstar. Iya. Northstar itu perusahaan modal Ventura Iya. yang juga memiliki Gojek. Mm-mm, mm. Ya. Dia memiliki Era Asia Pasifik yang berpusat di Singapura. Iya. Nah, karena dia mau memperbesar penguasaan penguasaan marketnya, Iya. maka dia membeli Era Indonesia. Iya. Nah, otomatis saya juga ditarik ke Era Era Indonesianya. Indonesia dan melepas Era Jatimnya Oh. karena Era Jatim tidak diambil sama Northstar, hanya Oh, Era gitu. Indonesianya saja. Hmm. Sehingga praktis sekarang saya hanya ngurusi Era Indonesia Oke. gitu. Untuk Tapi Era Jatimnya masih under atau anak perusahaan dari Era Indonesia, Pak? Enggak. Era Jatimnya ini. Era Jatim anak perusahaannya dari bosnya Intiland. Oh, iya iya. Gitu. Iya. Namanya tetap Era. Oke. Karena Era itu kan nama yang di-franchise-kan, Iya, brand yang iya. di-franchise-kan. Iya, betul. Jadi Era Jatim ya beli franchise sama Era Indonesia, Oh, seperti itu. Iya. Sama dengan kantor Era yang lain. iya, iya. Itu kira-kira historisnya. Iya. Nah, memang awalnya tahun 92 juga itu berdiri yang namanya Asosiasi Real Estate Broker Indonesia Oh, di Jakarta. iya. Nah, pada akhir tahun 92 atau awal 2000 awal tahun 93 itu didirikan DPD Jawa Timur. Oh, Arebi ya, Pak ya? Arebi DPD Jawa DPD Timur. Jawa Timur. Nah, karena waktu itu yang namanya kantor broker cuman Era Jatim, terus ada satu kantor tapi juga nggak jadi member. Iya. Akhirnya waktu itu cuma 10, tapi bagian adalah kantor konsultan properti Oh, atau properti manajemen Iya. yang kayak Collier kayak Iya. gitu. Terus ada developer kecil juga. iya. Jadi yang sekarang ini sudah nggak ada semua. Jadi cuma Oh. Era Jatim aja Yang masih bertahan. Iya, masih bertahan. Gitu. Sampai saya ikut di dalam kepengurusan pertama sebagai Iya. founder Iya. sampai hari ini. Oh. Gitu. Ya. Kalau kita lihat perjalanannya dari Era ya, Pak ya. Kalau sampai sekarang ini sudah mencapai berapa kantor, Pak, untuk Era, Pak? Di Surabaya utamanya? Di Surabaya seluruh juga. Indonesia kira-kira 120-an kantor. 120 kantor. Di Surabaya ada 9 kantor. Oh, oke. Gitu. Sebetulnya kami di Surabaya sempat 20 kantor lebih, Hmm, ya. Tapi Iya. sebagai konsekuensi ya, dari bisnis ini, ya. sifat naturalnya adalah membelah diri. Jadi agent atau kantor Era yang setelah masa franchise-nya habis, ada Iya. yang bikin brand sendiri, Iya, seperti itu. iya. Jadi itu sudah naturalnya bisnis ini. Ya, seperti sel ya, Pak ya. Iya. Dia membelah diri, membentuk diri lagi. Makanya Ya. sebagian besar dari 150 kantor broker di Surabaya ini yang menjadi anggota Arebi, Ya. saya rasa mungkin 50% ada yang bagian yang saya sentuh sebelumnya. Oh. Baik itu Iya, marketingnya iya, iya. Iya, atau pemilik kantornya. iya. Seperti itu. Karena kan saya sebagai pelaku yang pertama, Iya. lagi pula sistemnya Era itu kan merekrut terus-menerus. Iya, Ya, Iya. mau marketing, mau merekrut kantor baru, betul. ya otomatis mereka yang bergabung awal-awalnya mungkin merasa sudah cukup menggali ilmunya, Iya. ya, bikin kantor sendiri seperti itu, atau buat brand sendiri. Oh, oke. Nah, dari yang mereka buka beli franchise seperti itu, apakah dari awal sampai sekarang ini masih bertahan semua, Pak? Kecuali mereka yang istilahnya sudah nggak memperpanjang franchise, mereka buka brand baru. Nah, dalam hal ini yang saya maksud adalah
apakah yang dulu membeli brand Era masih bertahan dalam era ini atau dalam artian tengah-tengah jalan mereka tutup misalkan, nggak kuat lah istilahnya. Ya, bisnis Apakah ini ada yang seperti itu? sama seperti bisnis yang lain, Oh, ya. Nah, di Indonesia saya nggak tahu ukurannya. Di Amerika itu ada ukurannya. 10 bisnis yang berdiri iya, yang bisa melewati tahun pertama Iya. itu cuma 50%. oh, Ya. Bisa melewati tahun kelima itu Iya. paling 20%. iya, Jadi tinggal 2. iya, Bisa melewati tahun 10 mungkin tinggal 1. iya, Ya, Nah. itu naturalnya bisnis Iya. di Amerika seperti itu karena Oh. mungkin sangat ketat ya persaingannya. Tapi kalau di Indonesia saya yakin peluangnya lebih besar, Iya. kemudian aturannya lebih lunak, iya. gitu. Sehingga perusahaan-perusahaan di Indonesia mungkin Lebih bertahan ya. Iya, lebih bertahan. Iya. Seperti itu. Jadi menurut saya sih kalau mau dihitung, ya, dan kami memang nggak pernah ngitung ya, Iya, yang mulai tahun 92 mungkin ya nggak banyak. Waktu awal-awal 5 tahun pertama itu ya baru sekitar 40-an 50-an kantor. iya. Gitu. Nah, secara umum ya Pak ya, secara umum. Kalau menurut Pak Yafet, apa yang harus mereka punyain, harus mereka skill atau nggak melulu hanya ke modal ya Pak ya, tapi kemampuan mereka dalam hal mendirikan suatu agent property sehingga supaya mereka bisa bertahan, supaya bisa eksis ya dalam hal dunia pemasaran properti. Nah, saya ingin berbagi dulu kalau marketing, Iya. ya, ingin bertahan di bisnis ini, Iya. ya, memang harus punya sense of business ya, walaupun dia marketing, Iya. tapi dia harus tahu bahwa dia itu pemilik bisnis, Oh, dia itu entrepreneur karena dia Iya. freelance agent, iya. ya. Iya. Jadi kalau dia paham itu, ya, tentu yang namanya bisnis karena masih dia seorang diri yang berjuang, Iya. walaupun dia bergabung dengan kantor Era, Iya. dia adalah entrepreneur sendiri sebetulnya. Iya. Ya, dia harus berjuang habis-habisan karena tergantung sama dia. Oh, Gitu. Ya, untuk bisa berjuang dengan sukses tentu dia butuh training. iya. Ya. Nah, untuk bisa berhasil ya training yang diberikan itu ya harus Dijalankan. dipraktekkan. Iya, Gitu. betul. Nah, kalau dia menghadapi kesulitan, ya dia ada mentornya kan di kantor Iya. kan ada istilahnya kalau di Era itu member broker. Oh, Kalau di brand lain ada yang pakai istilah principal. iya. Ya, itu kan mentornya dia. Betul, betul. Gitu. Jadi Ya. bisa langsung bertanya ya, Iya. butuh bimbingan ya. Betul. Oke. Memang sih kadang-kadang ketemu sama mentor yang masih belum pengalaman juga atau masih baru, ya Iya. kan? Tapi kalau dia pegang franchise atau dia bergabung dengan brand franchise, Iya. maka dia ada di master franchise-nya kan banyak mentornya. Oh, Jadi dia bisa Oke. disupport Oke. dari pusat oke. yang pemilik brand, bukan Oke. cuma dari kantornya saja. Oh, oke. Nah, kalau dia kantor broker, memang kantor broker butuh modal. Iya, Ya, pasti modalnya lebih besar lah daripada marketing. iya. Nah, tapi yang namanya kantor broker itu bisnisnya bisnis orang. Hmm, Orangnya siapa ya? Marketing itu. Iya. Ya kan? Yang namanya bisnis orang itu modal itu bisa disediakan, bisa diupayakan. Kalau orang kan iya. harus Betul, dididik, betul. harus dibina, ya kan? Maka ada istilah bina orang kan tidak gampang. Iya. Ya, lebih gampang dibinasakan kalau nggak mau. Tinggal pilih ya Pak ya. Iya. Bisa dibina atau dibinasakan. Nah, karena mereka itu freelance agent. Iya, Mereka merasa tidak digaji, iya, ya, sehingga mereka mau bebas sebebas-bebasnya. iya, Tapi mereka pengen sukses. Nah, ini kan kontradiktif. iya, Ya, pengen sukses tapi maunya bebas. iya. Ya. Kadang mereka kalau menurut saya salah persepsi ya Pak ya. Yang dikatakan freelance ya menurut mereka adalah yes bebas, dia mau kerja atau enggak terserah dari Betul mereka. sekali. Padahal dalam semua bidang, semua pekerjaan tetap yang namanya fokus kita wajib ya Pak ya. Sangat Supaya penting. untuk sukses ya untuk ini. Iya, Tidak sangat hanya penting. freelance berarti santai enggak ya. Tetap harus fokus ya. Iya. Harus aktif gitu ya. Ada salah kaprah ya. Freelance artinya juga part time.
Part time, betul. Nah, ini pemahaman yang keliru. Part time ya part time, freelance ya freelance. Oh, iya Gitu. iya. Freelance itu kalau memang mau serius harus full time. Gitu. Tapi memang nggak digaji. Betul. Gitu. Nah, kalau dia mau part time itu masih memungkinkan dengan freelance, tapi maunya part time. Tapi yang namanya part time itu ya kita harus berupaya 2 kali lipat pada saat kita fokus ke waktu yang kita sediakan untuk bisnis ini gitu. Mau seminggu 3 kali, mau sehari setengah hari, mulai jam 12 sampai jam 6 sore. Ya waktu itu harus betul-betul fokus. Soal paginya dia bisnis yang lain atau urusan yang lain ya terserah. Biasanya kan itu ibu-ibu. Kalau pagi ngurusin keluarga, nanti siang selesai anak beres semua, saat santai, dia bisa sampai sore. Seperti itu. Saya pikir yang punya semangat kerja atau semangat untuk berjuang itu adalah ibu-ibu justru. Kenapa gitu, Pak? Walaupun waktunya part time ya. Karena kan mereka juga sudah kesibukan, capek ngurusin rumah tangga, ngurusin anak. Betul. Kenapa kok maksudnya ibu-ibu ini yang menjadi suatu hal yang peluang lebih besar? Gitu? Yes. Pada saat ibu-ibu mengambil keputusan untuk terjun dalam bisnis ini, ya, pasti ada alasan dong. Satu, memang butuh karena butuh uang karena butuh penghasilan karena mungkin dari suami kurang. Jadi dia merasa bertanggung jawab untuk mensupport suami juga. Ya, itu pertama. Kedua, ya mungkin dia memang nggak ada yang support, alias single parent. Nah itu banyak. Mau nggak mau ya? Iya, mau nggak mau. Banyak yang betul-betul serius. Gitu. Begitu. Jadi ketiga, kenapa ibu-ibu? Karena pada dasarnya agen properti itu kan bisnisnya banyak porsinya itu pelayanan sebetulnya, melayani orang. Yang kita tahu lah namanya orang itu yang penting kan hubungan. Betul. Nah, yang namanya ibu-ibu itu lebih pandai membangun hubungan dengan customer. Betul. Gitu. Lebih supel ya, Pak ya. Betul. Lebih mau melayani karena memang naturalnya kayak gitu. Ya. Jadi makanya kalau dia serius, ya dia membawa naturalnya wanita, ya, apalagi kalau dia punya kebutuhan yang memang betul-betul mendesak, ya, karena dia single parent misalnya, wah itu peluang suksesnya besar. Tapi bukan berarti bapak-bapak nggak boleh lemah ya, Pak ya. Justru karena ini bapak-bapak harus lebih giat lagi dong, lebih fokus lagi. Intinya kan ke sana ya. Kalau kita memang mau fokus di dunia properti, agent properti gitu ya. Tapi data menunjukkan di Amerika pun top agent itu 65% adalah wanita. Hanya 35% atau separuhnya itu pria. Bukan hanya di sini berarti ya? Bukan hanya di sini. Oke. Jadi memang naturalnya bisnis ini adalah people business, hubungan dengan orang lain. Dan kita tahu wanita lebih mampu membangun hubungan dengan lebih baik lah, dibanding pria. Pria mungkin lebih kaku, kemudian gengsi misalnya, seperti itu. Nah, tadi Pak Yafet di awal tadi mengatakan di sini ada istilahnya pemasar atau agent yang perorangan, yang tidak berbadan atau tidak berbadan hukum, istilahnya seperti itu ya. Yang tadi disebut adalah broker tradisional yang lebih dikenal ya. Nah, kalau menurut Pak Yafet apa Pak istilahnya keuntungan atau beda ya dan keuntungannya dari kalau saya ini gabung di broker tradisional sama saya gabung di salah satu agent properti yang punya badan hukum, yang berfranchise, seperti itu. Bagi pemula, menurut saya dia harus belajar dia akan belajar lebih cepat kalau dia bergabung dengan kantor broker. Ya, belajar sendiri, sendirian lagi, nggak ada yang bimbing. Itu pasti nggak enak, ya kan? Melakukan kesalahan lebih banyak, dan kesalahan itu bisa menimbulkan kerugian, kan? Namanya juga freelance, ya kan? Nah, kalau dia bergabung dengan kantor broker, biaya operasional relatif disupport. Separuh lah paling nggak, ya kan? Biaya marketing, marketing toolsnya disupport oleh kantor. Kalau dia sendirian,
banyak yang berpikir komisi dia ambil sendiri. Berarti komisi penuh. Ya, Oke. tanpa berbagi dengan Oke. kantornya. Iya. Lebih enak dong, Pak. Lebih enak. Dapatnya lebih banyak nih. Iya, tapi kita tahulah yang namanya brand itu ada Iya. value-nya. Ya kan? Kita membeli produk yang ada brandnya sama nggak ada brandnya, pasti kita nggak mau harganya sama. Iya. Nah, di dunia broker juga sama. Iya. Kalau customer, penjual maupun pembeli ketemu sama broker yang ya sekarang namanya bukan tradisional, mereka lebih suka disebut broker independen, Independen, betul. ya kan? Iya. Mungkin tradisional nggak enak didengar Iya. ya, kelihatan Iya. kuno gitu kan. Betul. Betul. Nah, kalau dia ketemu sama broker yang perorangan, yang independen, Mm-mm. ya, dia pasti merasa kenapa komisimu begitu tinggi? Ya, yang ada brandnya aja Heeh. komisinya 3%, Iya. kamu ya 1,5 atau 2% lah maksimum. Oke. Jadi itu ada persepsi, tapi selain persepsi ada value yang memang Iya. beda, Iya. gitu. Nah, broker yang menggunakan atau bergabung dengan brand besar, ya Iya. dia harus tahu value yang dia miliki, Iya. seperti itu. Karena di training pasti diberitahu, Oh. gitu. Iya. Diajarin semua ya, Pak ya. Diajarin semua. Oke. Yang paling utama kasat mata ya, orang bisa lihat banyak kantor dengan brand itu kan. Ah, Ya, oh ini berarti jaringannya luas tuh. betul. Gitu. Apalagi kalau seluruh Indonesia Betul. dan bisa seluruh dunia juga. Betul. Ya, memang tidak semua properti butuh network sampai seluas itu. Betul. Ya. Tapi penting kan, Pak. Network, Penting. jaringan ini kan penting ya. Di Penting dunia sekali. pemasaran ini masa-masa sekarang justru malahan network yang paling utama, betul ya? Betul sekali. Karena dengan network itu memang kecepatan itu Iya. menjadi sebuah hal yang pasti, Iya. ya kan? Iya. Walaupun memang kalau kita bicara jual properti itu, kalau penjual tanya ini pasti laku nggak, Iya. ya kan? Nah kan kepastian itu ada di tangan Tuhan rasanya. Betul. Ya. Kita cuman yang berusaha ya. Iya. Tapi yang harus dibandingkan itu bukan kepastian lakunya mestinya ya. Iya, iya. Tapi usaha yang lu lakukan apa gitu. Kalau Betul. dia yang lakukan seperti apa kan terus bisa dibandingin. Betul. Kan seperti betul. itu ya. Iya. Kalau kepastian waktu nggak bisa, kepastian harga juga nggak bisa. Iya. Pasti bisa laku 2M nggak? Nggak Ah. bisa, ya kan? Iya, iya. Jadi, Sakti ya. ya, kecuali saya Beli sendiri, Pak. Kalau saya beli dia curiga, Pak. Betul. Ya kan? Penjualnya curiga. Wah, ini Pak Yafet ngitung 2M ini kemurahan. Kemurahan gitu. ini. Makanya dari sisi profesionalisme itu sebetulnya broker nggak boleh beli secara langsung. Oh, oke. Secara langsung yang dia listing. Oh, oke. Gitu. Jadi dia boleh beli, tapi listingannya agent lain. Misalnya juga Oh, gitu. yang kenal sama penjualnya, Iya. saya tertarik, saya beli dari Oh, Yuho. gitu. Iya. Kalau Iya. saya ngomong sama pemilik, menurut saya harga pasarnya 2M. Iya. Ya, 3 bulan kemudian belum laku. Iya. Terus saya bilang, sudah saya beli 2M atau Iya. 1,8M. Iya. Ya pasti dia curiga dong. Iya. Jangan-jangan 3 bulan nggak dipasarin tuh, Pak ya. Ya, Atau dibiarin. jangan-jangan sudah ada pembeli nih. Jangan-jangan ada pembeli Dia tawar murah. Ya, terus jadi lompatan aja. Betul, nah. betul, betul. Kira-kira prejudice seperti itu bisa timbul. Iya, iya. Ya kan? Iya. Tapi gunanya di broker yang istilahnya yang berbadan atau yang franchise ya, saya rasa itu berkurang ya Pak ya, hal-hal yang seperti itu gitu loh, yang istilahnya beli sendiri atau beli murah gitu. Sekarang Gimana? ini kan masyarakat tuh makin cerdas ya. Iya, Paling enggak era Indonesia dengan kantor-kantor era seluruh Iya. Indonesia itu sudah eksis. iya, Nanti tahun ini kita 30 tahun. iya, 30 tahun di bisnis ini. iya, Kemudian masuk juga brand-brand besar lain kan. iya. Nah, jadi market itu sudah teredukasi. Oh, Masyarakat juga sudah teredukasi. iya, Ya, dia dengar brand era, brand apa, dia sudah tahu. iya, Ya kan? Maka dia juga cukup cerdas untuk menilai yang punya kantor tidak akan melakukan markup harga. oh, oke, Ya kan? Oke. Yang berisiko markup harga itu biasanya yang perorangan. iya, Ya kan? Iya. Walaupun mungkin tidak semua juga. iya, Nah, karena itu masyarakat setelah sekian puluh tahun bisa membedakan, ya kan, bahwa peluang untuk markup itu sebetulnya makin lama makin kecil. iya, Ya, mungkin ya kalau kita bisa bilang, ya
KPK kan sudah ada ya. Betul. Memang ada yang berani nih nakal. Penjual juga mungkin kalau ditawari, saya beli 2M, tapi nanti kontraknya 3M ya. Iya. Takut juga Betul. kan. Gitu. Nah, apalagi zaman sekarang teknologi kan juga cukup bagus ya, sudah terbuka juga ya Pak ya. Betul Orang sekali. sudah mengenal teknologi, bisa diakses ya. Betul. Saya juga pernah melihat bahwa bisa di searching harga tanah misalkan di Surabaya atau Jawa Timur, kita bisa lihat. Jadi saya rasa harga itu bisa dipantau, betul ya Pak ya? Begini, Gitu. memang internet ini luar biasa, Ya. membuat dunia makin transparan. Ya. Termasuk sosmed dong, Ya, itu kan yang betul. namanya jejak digital, nggak bisa Ya. dihapus. Ya kan? Nah, di dunia properti memang data itu jadi sangat banyak. Ya, di website properti itu luar biasa, ratusan Oke. ribu. Oke. Ya, yang terkenal itu bisa 150.000 datanya. Oh, oke. Ya. Yang nggak terkenal aja bisa 50 ribuan datanya. Gitu. Nah, seorang penjual maupun pembeli kalau dia mau tahu tentang harga, sebetulnya Iya. bisa akses di sana. Ya. Ya, walaupun harus diakui bahwa akurasinya Iya. patut dipertanyakan. Ya. Ya, di dalam website-website itu kan update-nya tergantung sama broker. Betul. Broker taruh aja datanya di website, Iya. ya. Terus dia tahu-tahu dia nggak aktif, Iya. ya kan? Dibiarin sampai berapa lama? 6 bulan nggak pernah Iya. diupdate. Padahal harganya udah turun, Iya. gitu kan? Iya. Jadi pengguna data itu juga harus hati-hati. Betul. Kalau dia bukan broker, dia tidak berada dalam market, sehingga dia ada risiko Oh. membaca atau mengambil data yang keliru, Oh, oke. ya, yang tidak terupdate Oke. seperti itu. Nah, di Indonesia kan juga permainan itu bisa-bisa aja ada broker yang sengaja pasang mahal, Ya. sengaja bahkan pemilik minta 2M dia pasang 1,5M, Ya. ya kan? Iya, iya. Untuk pancingan pembeli. Betul, Kan betul. ada broker yang tidak etis seperti Betul. itu, gitu loh. Tapi Indonesia aturannya masih nggak jelas. Oke. Ya, apakah itu melanggar hukum? Yang jelas melanggar etika maksudnya. Melanggar etika. Kalau hukum sih enggak ya rasanya. Nah, kalau di luar negeri kita kerjasama sama penjual, kerjasama sama agent itu harus ada perjanjiannya. Iya. Kalau perjanjiannya 2M, kita pasang 1,5M untuk pancingan, pemiliknya bisa marah. Gitu ya. Iya, bisa disu kita. Oh. Kalau di Indonesia kan nggak ada, Iya, malah iya. nggak ada perjanjian. Iya. Sebagian nggak ada Betul, perjanjian, betul, walaupun betul. sebagian yang ada kantornya minta ada perjanjian sama owner. Betul. Gitu. Jadi pesan saya kepada penjual maupun pembeli, kalau mau searching data, kalau mau analisa data, Iya. jangan ambil data Iya. mentah-mentah dipercaya. Iya. Tapi coba dong hubungi broker Iya. dengan brand-brand yang terkenal. Iya. Ya, pasti mereka juga punya etika kan. Iya. Konsultasi aja, kan nggak bayar kalau konsultasi. Boleh ya, Pak ya? Boleh, Oke. ya kan? Bahkan saya ngomong sama marketing yang saya training, Iya. kamu itu kalau ketemu penjual, kamu sedang mengikuti sebuah kontes. Kontes apa Pak ya, Bet? Iya. Broker idol. Karena penjual kan ketemu sama bukan beberapa broker. nyanyi aja ya, Pak. Oh iya. Dia ketemu sama broker A, broker B, broker C, ayo ngomong. Ya kan? Iya, iya. Terus dibanding-bandingin kan? Betul. Ya, itu kan Betul. kontes. Iya, iya. Nah, kalau kamu ikut kontes, persiapan nggak? Ya harus persiapan. Harus dong. persiapan sih. Kalau nggak, kamu dieliminasi. Betul. Nah, Betul. seperti itulah sebetulnya konsumen itu bisa kita perlakukan, kami perlakukan kayak raja kan? Betul. Ya kan? Betul. Karena kami akan presentasi. Betul. Ya. Dipermudah ya. Betul sekali. Zaman sekarang penjual maupun pembeli sebetulnya harusnya pilih-pilih broker. Iya. Nah, tapi kalau dia sudah punya broker, Ah, ya kalau dia sudah pilih, ya percaya loh. betul. Ya. Oh, sudah Kasih pilih dia. tapi nggak percaya ya. Nah, Susah juga. Itu kan sudah pilih yang terbaik. toh. Betul. Gitu. Nah, setelah dia percaya, bikinlah perjanjian Iya. supaya ada pertanggungjawabannya dari broker. Kalau dia cuma ngomong doang, Iya. dia tidak lakukan yang dia janjikan, Iya. kita bisa protes dong, Betul. bisa batalin dong, Betul. gitu. Tapi kalau dia
nggak ada perjanjian. Nggak ada namanya yang mulut itu betul. kan tidak bertulang lidahnya, Betul, ya kan? betul. Jadi ya bisa berkelit Ya. seperti itu. Nah, kalau tadi kita kepengen tahu atau gimana, kita bisa tanya ke agent ya Pak ya, ke Betul. broker ya. Nah, kalau misalkan nih, terus tadi dikatakan bahwa ada akses-akses yang istilahnya kita tidak bisa mempertanggungjawabkan kebenaran dan update-annya ya, ketepatannya gitu loh. Ada nggak Pak? Jadi satu link atau satu akses yang istilahnya kita bisa tahu, oh ini mendekatin, bukan sama gitu loh, bukan benar, tapi mendekatin lah ya, yang sesuai dengan pasar seperti itu. Mungkin dari pihak ERA atau agent property, atau ada kan tadi disebutin ada suatu badan yang namanya Aribi gitu. Memang sampai hari ini kita itu di Aribi belum mengekspos sebuah standar harga. Oh, oke. Ya. Tapi saya sebagai pelaku, sebagai pionir, sebetulnya sejak tahun 94, saya itu membuat sebuah daftar harga tanah untuk pasar sekunder di Surabaya. Bahkan ada yang di Sidoarjo, Pandaan, untuk tanah-tanah industrinya. 94 sampai hari ini, saya buat setiap tahun, saya update 2 kali. 1 Januari dan 1 Juli per semester ya Pak ya? Per semester. Itu harga tanah di kota Surabaya ini saya nilai. Gitu. Nah, memang bagi pelaku bisnis properti seperti bank, ya, untuk appraisal, kemudian appraisal company misalnya, ya kan, kemudian broker, mungkin juga developer, bahkan kantor PBB misalnya, itu menggunakan data saya yang saya expose itu, yang saya edit di setiap update setiap 6 bulan itu untuk mereka pakai, gitu. Jadi, tapi itu kan cuma untuk Surabaya dan sekitarnya. Terus terang seluruh Indonesia nggak ada yang mengerjakan seperti yang saya lakukan. Oh gitu. Iya. Memang broker-broker mungkin mereka tahu, tapi mereka kan merasa kok enak saya sebar-sebarin gitu kan. Dipakai sendiri aja. Pakai untuk marketingku sendiri, brandku sendiri ya. Tapi saya nggak melakukan itu. Bedanya pionir sama bukan ya Pak. Jadi kalau pionir ini memikirkan untuk keseluruhan gitu ya. Ya, saya berpikir karena saya di Aribi ya kan. Kenapa saya mesti simpan-simpan gitu kan? Toh marketing saya ada yang keluar, dia juga bawa datanya. Dan saya juga ingin memberi dampak kepada bisnis yang menjadi counterpart dari broker. Misalnya bank. Kalau saya share data kepada bank menilai KPR, dia memberikan KPR-nya, itu kan mendekati harga transaksi. Sehingga kalau kliennya ERA misalnya transaksi 3M, jangan sampai banknya menilai cuma 2,5M, nanti kreditnya lebih rendah lagi, kan kita juga rugi. Jadi kita merasa bahwa dengan berbagi seperti itu, kita sedang mengedukasi pasar. Dengan mengedukasi pasar, kita juga diuntungkan. Ya, itu filosofi saya ya. Sampai hari ini saya tetap, walaupun saya di ERA Indonesia sudah bukan di kantor ERA, di kantor ERA yang operasional sebagai broker, saya tetap punya prinsip bahwa lebih baik dibagi gitu. Semua orang boleh tahu lah. Kalau bahkan saya selalu ngomong sama kantor-kantor ERA di kota-kota yang lain, kenapa sih kamu nggak mau bagi? Buat dong supaya kita ini dikenal. Ini loh ERA yang punya. Yang buat siapa? Kan? Itu kan pasti udah kelihat duluan ya Pak. Betul sekali. Nah, tahun 2017 bahkan saya membuat standar harga apartemen. Seluruh apartemen di Surabaya saya buat, saya list, saya kasih penilaian secondary marketnya ya, secondary marketnya. Kalau harga bangunan sudah sejak tahun 94 juga saya rilis bersama dengan harga tanah. Nah itu harga bangunan juga saya ada speknya, kemudian ada 4 level tingkat kemewahannya. Sampai seperti itu ya? Itu ya, sehingga marketing kalau mau menilai sebuah rumah, dia tinggal nilai luas tanahnya berapa, kali harga tanah menurut penilaiannya Pak Yafet, gitu. Luas bangunannya berapa, ya dikalikan
harga bangunan sesuai speknya, Oh. seperti itu. Berarti cukup dimanjakan ya Pak, kalau agent properti terutama tanda kutip adalah agent properti yang baru ya Pak ya, versi yang baru. Betul. Jadi mereka nggak usah repot kalau bergabung di agent properti yang istilahnya terdaftar kan gitu ya. Betul. Bahkan tidak terdaftar, masyarakat juga boleh akses kok, itu ada di websitenya Arebi Jatim. Tapi kan tidak dibimbing, Pak. Ya. Dia hanya bisa mempelajari sendiri. Betul. Tapi kalau ini kan ada yang membimbing gitu loh. Betul. Jadi arahnya kemana, menilainya bagaimana. Ya, Karena betul. saya lihat itu gampang-gampang susah kalau kita menilai suatu area kan gitu, Pak. Betul. Kita tidak hanya bisa melihat bahwa oh harganya sekian, menurut ini sekian. Kan nggak seperti itu juga. Betul. Tapi berdasarkan dari bimbingan itu juga bahwa oh kalau yang seperti ini kan seperti itu ya Pak ya. Betul Nah, sekali. kalau menurut Pak Yafet nih, ini kan kita sudah nggak bisa dibohongin lagi ya. Pada masa tahun di 2020 kita terkena bencana atau seluruh dunia nih pandemik ya COVID-19. Nah, itu ada pengaruhnya nggak Pak dengan pergerakan dari agent-agent properti, terutama di Surabaya sekitarnya ini? Yes, pasti terpengaruh. Ya. Ya, karena market menyusut. Oke, sampai berapa persen itu Pak? Kalau persentase terus terang kita di asosiasi nggak ada datanya, di pemerintahan juga kita nggak, di instansi pemerintah kita nggak bisa akses data. Misalnya ya, harusnya BPN merilis data kan. Iya. Dari tahun 2019 ada pengalihan hak, katakanlah setiap bulan di Surabaya 3.500 properti gitu kan. 60-70%-nya misalnya residensial, ya kan. Yang komersial ruko dan lain-lainnya komersial katakanlah 20%. Yang tanah berapa persen? Itu nggak ada gitu loh. Ya, padahal menurut saya mudah sekali dirilis itu, karena ada catatannya kan di BPN, betul. AJB data itu kan selalu ada balik ya? nama, itu. Tapi tidak ada yang data yang dirilis. Tahun 2020 turun sekian persen, kan? Kan mestinya begitu. Iya, betul. Tapi kita nggak ada. Ya, jadi itu butuhnya seorang Pak Yafet di sana juga Pak. Untuk ada orang yang istilahnya mau melakukan itu gitu loh. Kalau mau pengembangan ke sana. Kalau harganya nggak diekspos itu masuk akal lah ya kan. Jumlahnya aja. Ya, total unitnya kan. Unitnya aja. Itu kan membuat market ini atau pelaku pasar ini jadi bisa melakukan prediksi dengan lebih akurat. Ya, developer, kantor broker, ya kan, bank. Ya. Memang sih kalau bank itu mungkin dapat data dari BI. Ya toh, ada peningkatan KPR berapa. Tapi gitu kan hanya sebatas KPR aja. Betul. Tidak sebatas penjualan total. Kalau orang yang beli istilahnya tidak melalui KPR, tidak terdata di BI kan seperti itu. Betul. Gitu. Nah sebetulnya kan secara menyeluruh atau secara pemerintahan pun ini sangat membantu ya, sangat mendukung gitu untuk mencatat perkembangan perputaran properti misalkan di Surabaya kan seperti itu Pak. Saya rasa kantor PBB juga butuh datanya, betul. Dispenda juga butuh karena ada BPTB yang masuk. Kemudian juga mungkin kantor notaris juga butuh. Notaris juga. Sebetulnya notaris PPAT itu ada laporan ke asosiasinya. Itu saya tahu. Tapi mereka juga tidak merilis datanya. Misalnya notaris A lapor, notaris B kan asosiasi ngumpulin kan bisa ada jumlahnya, tapi tidak ada seperti itu. Jadi Indonesia ini memang nggak tahu karena nggak ada yang koordinir, atau karena memang ya sudahlah itu rahasia kita aja, buat apa kita expose gitu kan. Nah padahal ada satu lagi yang lebih penting dari jumlah transaksi, yaitu harga. Indonesia ini kan tax amnesty 2016 yang terakhir. Nanti tahun ini juga ada TA lagi. Ini menuntut semua orang yang memiliki properti, khususnya ya properti. Harta yang lain saya nggak bahas lah. Itu harus transparan. Gitu. Makanya yang punya properti, kemudian belum ikut TA 2016, tahun ini harus ikut TA. Karena kalau mau jual susah loh. Gitu ya. Bisa kena denda. Nah karena itu sebetulnya
kita ini makin transparan. Nah, apa keuntungannya? Ya harganya akan makin transparan. Betul. Kalau betul. dulu orang transaksi 5M, Ya. ya kan, pajaknya jangan dihitung dari 5M Ya, dong. dilaporkan. Kan gitu. Betul. Tapi makin lama makin susah kan. Iya. Gitu. Iya. Lagi pula dari Dispenda juga ikut menentukan. Menentukan. Nah, KPP juga mau ikut nentuin. Ya, toh, jangan nanti KPP sudah cuma narik 2,5%, kamu Ya. diskon lagi harga transaksinya, Betul, ya kan? betul. Nah, makin lama saya yakin akan makin transparan. Ya, ya. Dan pada saat itu, ya, harapan saya adalah instansi yang terkait, ya, mau instansi pemerintah, misalnya BPN, itu Ya. rilis dong, Ya. transaksinya dirilis terang-terangan gitu. Ya. Ya, KPP kalau perlu dirilis. Oke. Gitu. Sehingga yang kelihatan dipotong harganya, ya kan, kelihatan. Ya, broker kan tahu, ini ya, bisa kasih masukan. Iya. Loh, standar harga broker segini kok, ini tanah kok laku di Citraland, tanah kok cuma 5 juta per meter, nggak masuk akal. Betul, gitu. betul. Nah, tadi kan kita udah tahu bahwa 2020 sampai saat sekarang pun kita masih mengalami pandemik ya Pak. Bahkan ini ada varian baru nih yang akan. Untuk di tahun 2022 nih menurut Pak Yafet kira-kira untuk properti ini gimana Pak? Bisa pulih atau tidak ini? Saya terjun di properti mulai tahun 90. Okay. Saya merasakan booming tahun 92, 93, 94. Oke. Properti itu Yeah. saya sebut booming karena kenaikan harganya dalam 3 tahun itu lebih dari 100%. Oh, oke. Ya, katakanlah tahun 91 harganya 1M. Oke. Tahun 94 harganya bisa 2M lebih. Di atas 2M. Dan itu merata. Yang 500 jadi 1M gitu ya. Oh, oke. Nah, kemudian tahun 2002 sampai 2005 itu juga mengalami hal yang sama. Oke. Apalagi sebelumnya kan mengalami krisis tahun 98. Iya. Ya kan? Itu kan harga drop. Betul. Nah, rupiahnya yang paling penting itu rupiahnya drop. Iya. Ya kan, sehingga 2002 sampai 2005 itu kenaikannya cukup luar biasa. Betul. Ya kan, bisa sampai 200%. Bahkan daerah tertentu itu bisa 2001 nilainya 1M, 2005 sudah 4M gitu. Ya, apalagi kalau itu dibarengi dengan pengembangan infrastruktur dari developernya yang tempat properti itu berada. Nah, terakhir kita booming itu tahun 2011 sampai 2013. Itu booming luar biasa. Ini juga yang barusan ini ya, yang terjadi itu ya. Terakhir. Tapi tidak seheboh 2002 sampai 2005. Oh, justru itu masih belum heboh ya, Pak ya? Iya. Oh, 2002 karena 2005 lebih heboh dalam persentase naik. Persentase kenaikan, betul. Iya. Kenapa? 2011 2015 bagus karena developer di Surabaya waktu itu saat matang-matangnya fasilitasnya jadi dan lain-lain gitu ya. Terus mer itu juga jadi luar biasa itu kenaikannya. Nah, kalau dilihat dari pengalaman saya tahun 92 sampai kemudian 2002 terus 2012 kan kira-kira 10 tahun, 9 sampai 10 tahun. Ya. Berarti ini 2022 harusnya sudah di puncak. Harusnya sudah di puncak. Oh, Sama seperti 2012 di puncak. Ya, waktu itu sih 2003 baru di puncak, ya, karena habis krisis. Nah, jadi saya pikir bagi pelaku bisnis properti, khususnya agen properti, harusnya mempersiapkan diri baik-baik. Ya, karena 2022, 2023 udah hampir pasti ya. Pulih kita akan bukan cuma pulih, akan terjadi booming lagi itu gimana? Akan terjadi booming lagi. Terjadi booming lagi ya. Iya. Nah, sebetulnya booming properti itu dipengaruhi oleh faktor apa, Pak? Ya banyak. Misalnya suku bunga KPR-nya rendah. Nah sekarang kan sudah rendah. Iya. Lah kenapa nggak booming Pak Yafet? Lah daya belinya belum meningkat. Ya walaupun sudah mulai meningkat. Ya. Nanti daya belinya kalau meningkat secara ajak, nah pasti propertinya akan daya beli meningkat, KPR-nya murah. Kalau KPR murah itu tandanya bunga deposito ya murah. Ya, orang nggak mau dong taruh di deposito. Investasinya dipindahkan ke
properti. Nah, mereka yang mau beli untuk pakai, ya nggak mau duitnya di deposito, nanti keburu propertinya naik, nggak bisa beli lagi. Nggak bisa beli. Nggak bisa buat uang muka kan? Betul. Gitu. Nah, cepet-cepet beli, bayar uang muka. Justru pada saat bunga bank ini rendah, bunga pinjaman rendah, saatnya masuk ya untuk beli ya. Betul. Intinya Jadi itu, itu yang terjadi dalam 2 tahun ke depan, Oh, 1 tahun 2 tahun ke depan. 2022, 2023. Iya, bunga depositonya murah, KPR-nya masih murah, ya kan. Kemudian supply dari developer, ya kan sedang melambat ini. Supply-nya kan sedang melambat. Betul. Ya. Secondary-nya berlimpah nanti. Gitu. Sekarang ini secondary sebetulnya ditahan-tahan. Ya, orang mau jualnya rugi. Betul. Ya kan. Kalau nggak kepepet ya nggak dijual. Betul. Karena pembelinya maunya diskon. Betul. Gitu. Nah, nanti begitu terjadi pergerakan, bisnis mulai gerak, dia butuh modal. Betul. Otomatis dia jual. Betul. Tapi harganya sudah nggak rusak toh. Betul. Sudah lumayan pulih gitu kan. Nah, dia cepat-cepat jual, dia mau ambil untuk modal bisnisnya. Jadi banyak hal yang mendukung. Ya. Begitu selesai krisis seperti tahun 98, 99, begitu selesai krisis, properti akan gerak, mengikuti geraknya bisnis yang sedang berkembang lagi. Oke. Seperti itu. Ya. Nah, di tahun 2022, 2023 ini, itu menurut Pak Yafet kan akan boleh dikatakan pulih, bahkan bisa terjadi booming properti kembali ya Pak ya. Nah, berarti untuk para penjual atau developer ini harus mempersiapkan dari sekarang ya Pak ya? Apa nunggu nanti aja setelah booming gitu? Kalau yang namanya developer itu ada operasional cost yang gede. Jadi dia mau booming nggak booming ya harus jualan. Dia harus jualan. Harus jalan. Cuma pertanyaannya jualannya seperti apa, berapa banyak, ya kan? Kemudian strateginya apa. Nah, developer sekarang ini khususnya di Surabaya sudah sangat tergiur dengan sebuah pola pemasaran. Ya. Jual yang banyak, setelah itu bangun dulu. Ya kan? Kemudian jualan lagi yang banyak. Nah, sistemnya kan pakai NUP. Ya kan? Dalam 1 bulan, 2 bulan jual ratusan unit. Ya kan? Terus jeda dulu ngurusi pembangunan. Katakanlah 6 bulan. Setelah itu launching lagi. Ya kan? Jualan lagi ratusan unit. Maunya kan kayak gitu. Tapi waktu krisis pandemik ya nggak mungkin. Ya kan? Sehingga jualnya bergerilya. Nah, sekarang sudah nunggu-nunggu nih, istilahnya gitu ya. Sudah ngempet toh. Ini istilahnya bom waktu nanti ya. Sudah waktunya untuk dibombardir lagi marketnya. Gitu. Cuman ya persoalannya kalau semua punya pola pikir seperti itu, ya kan? Saya juga khawatir nih, ya kan? Apakah terserap, ya kan? Tapi mereka juga developer kan hebat-hebat dong. Analisanya, mereka bisa menganalisa target market mereka masing-masing ini sudah siap nggak? Ya, 2 tahun ini saya pikir properti yang harganya di atas 1 M agak jarang yang launching. Kena pandemi kan? Ya, mungkin setelah ini akan gerak semua. Sudah mulai gerak ke sana ya. Iya. Nah, kembali lagi di agent properti, Pak. Mereka juga terpengaruh ya, Pak ya, dengan adanya pandemik ini kan? Nah, pasti ya. Apalagi mungkin kalau istilahnya orang dikunjungin juga nggak mau, pameran di istilahnya di mall-mall juga jarang, apalagi waktu lalu mall banyak yang istilahnya tutup, nggak buka ya. Nah, terus pengunjungnya juga sepi, mereka kan pasti terpengaruh nih. Nah, kalau menurut Pak Yafet, cara apa yang mereka tempuh atau lakukan untuk tetap mereka bisa jualan gitu Pak? Menyampaikan bahwa produk yang mereka pegang, mereka jual ini bisa tersampaikan atau terbeli oleh para pembeli atau investor. Kita kalau waktu pandemi ini melihat tren yang sangat kasat mata, ya, menyusutnya primary, ya, meningkatnya secondary, ya, walaupun peningkatannya nggak signifikan juga, ya, karena daya beli.
Nah, nantinya ini kalau bagi broker properti, ya yang main primary ya tetap akan main primary, yang main secondary ya tetap akan main secondary. Oh, oke. Tapi waktu pandemik banyak broker yang tidak aktif atau kurang aktif, Iya, ya kan? iya. Begitu marketnya pulih, ya Iya. broker-broker kembali ke kandang, Oh, ya kan? Atau yang sudah punya bisnis lain ya sudah. beralih fungsi. Nah, nanti akan diisi oleh marketing baru. Oh, Karena oke. marketing itu selalu akan banyak yang bergabung pada saat market bagus. Iya, Ya, iya. Iya. karena diajak temen, aku transaksi banyak loh, Iya. kamu nggak join kah? Gitu, Iya. ya kan? Jadi Iya. secara otomatis itu terjadi digerakkan oleh pasar. Ya, Oke. digerakkan oleh pasar. Kita ini orang bisnis banyak yang punya harapan ya, bisa Iya. mengendarai pasar atau Ya. mengatur Iya. pasar. Tapi sebetulnya sebagian besar 80% kita itu terombang-ambing ngikutin Ya. pasar. Oh. Marketnya lagi down, kita ikut down. Marketnya up, kita ikut up. Ya, sebetulnya kalau kita mau lebih tinggi atau lebih hebat dari market, berarti Ya. kita berhasil merebut market yang ditinggal oleh Oke. yang lain, pelaku Oke, bisnis yang oke, lain, oke. seperti itu. Justru kalau memang mereka bisa eksis gitu, mereka malah lebih bagus ya, Pak ya? Iya, harusnya lebih bagus karena banyak yang lari dong. Iya. Jadi istilahnya kompetitornya bagi mereka berkurang kan gitu. Biasanya satu kuetar ini dimakan 10 orang, ini paling dimakan 3-4 orang aja gitu. Nanti kompetitornya semakin Walaupun sedikit. kuetarnya menyusut. Kuetarnya menyusut. Tapi tetap pembagiannya masih lebih besar. Lebih banyak. Gitu ya. Oke, nah ini bagi entrepreneur muda Pak, bagi pemirsa juga ini. Yang mau jual rumah nih, misalkan saya perorangan mau jual rumah atau developer yang punya perumahan mau jual. Menurut Pak Yafet ini lebih bagus mana Pak? Jadi sarannya gimana? Apakah saya harus ya udah jual sendiri ataukah saya menggunakan jasa dari broker independen atau broker profesional? Intinya itu. Nah, kalau pertanyaan ini diberikan ke saya sebagai pelaku bisnis broker, master franchise mana? Ya, tapi saya berusaha memberi pandangan yang netral lah ya. Iya. 30 tahun era bersama dengan broker lainnya, 25 tahun terakhir karena era lebih dulu 5 tahun lah. Betul. Itu kita sudah mengedukasi pasar, Betul. kita sudah menunjukkan kepada konsumen atau customer atau bahkan sudah klien gitu ya, bahwa apa yang kita lakukan betul-betul ada value-nya sebetulnya. Ya kan? Jadi penjual-penjual properti yang perorangan menurut saya sekarang ada kemewahan. Kemewahannya apa? Ya, Anda sebagai pemilik atau penjual punya kesempatan untuk memilih dengan lebih enak, lebih bebas. Kalau dulu milih broker tradisional, bingung juga kan? Ya, nggak punya brand, nggak punya kantor, penampilan juga mungkin nggak cocok dengan kita, ya kan? Karena dari pihak pembeli pun juga khawatir kan gitu ya. Ada image markup harga, Betul. ya kan? Sekarang dengan banyaknya kantor broker, pilihannya kan banyak. Ya kan, dan mereka bisa presentasi dengan baik karena rata-rata di training, ya kan, dan tinggal aja diuji kan, ya, kemudian dipilih, ya, konteks broker idol, ya kan, begitu penjual itu pasang spanduk aja di depan rumahnya, atau pasang iklan di internet, ya, saya jamin yang telepon puluhan. Betul. Bahkan bisa ratusan kalau itu digital land, di Pakuwon City. Yang telepon itu pembeli atau Pak? Broker. Oh, broker. Iya, 95% broker. Iya. Gitu. Nah, tinggal dia pilih kan. Iya. Karena dia, wah ini suaranya nggak merdu ini, nggak usah ketemu sama saya deh. Gitu. Wah ini suaranya enak. Ya udah ketemu dulu. Gitu. Jadi enak. Nah, kalau developer nih, ya kan, sebetulnya sudah banyak contohnya. Mau developer kecil, mau developer besar. Ya, kalau pilihannya adalah menjual dalam jumlah yang besar, menjual dalam waktu yang pendek, betul. Ya, tidak ada cara yang lain selain menggunakan jasa broker. Ya, broker itu akan memberikan hasil yang maksimal kalau
dia dikontesin, diadu. Oh, Ya, dalam Oke. waktu yang pendek, jumlah jualannya banyak, Oke. tapi harus ada perangsangnya, iya. triggernya. Apa itu? Apa itu, Pak? Ya, bonus langsung tunai. Oh, yang istilahnya sekarang itu BLT itu ya. Iya, Oke. closing fee lah kerennya. Oke, Ya oke. kan? Komisi. Iya. Nanti kalau masih kurang merangsang ya tambahin aja bonus jalan-jalan. Oh, reward ya. Ya, rewardnya seperti itu. Kalau Oke. kalau merangsang seperti itu, broker ya dalam tanda kutip mata gelap. Ya kan? Proyekmu yang terbaik. Yang lain enggak, Enggak. ini aja gitu. Ya kan? Oke. Tapi ya tetap saja kalau kita berlebihan, ya kan? Iya. Broker juga tahu lah. Iya. Ya kan? Ya broker kalau kita developer kerja sama developer sama broker itu kan dapat masukan. Ya. Pak, proyek yang itu begini. Punya Bapak sebaiknya ditambahin ini. Gitu. Oh, jadi sebagai ini juga penganalisa juga ya, Pak ya? Betul sekali. Jadi dapat perbandingan-perbandingan, ya kan, dapat masukan, Iya. dapat opini lagi dari Iya. broker, dari pengalaman proyek-proyek sebelumnya. Iya. Gitu. Jadi ada pembandingnya ya? Betul sekali. Oke. Jadi saran saya mau penjual perorangan, ya di secondary market atau developer, Iya. ya sekarang Iya. ya nggak ada pilihan yang lain deh. Iya. Kerjasamalah dengan kantor broker. Yang mana? Pilih saja. Oh gitu ya. Iya, konteskan Oh, saja. gitu. Terutama era gitu. Harus Era. Karena pionirnya ya, Pak ya. Jadi kiprahnya cukup bagus ya, cukup meluas lah. kita sekarang ada era project yang khusus tangani primary. Oh, Gabungan oke. dari semua kantor era di Surabaya itu Oke. ada era project. Oh, Jadi, gitu. kita sudah tangani banyak properti sih, ada PP Legi, PPL, Oke. di kemudian ada Gria Taman Asri. Oh, oke. Ini terakhir ada Hasbana Land, macam-macam yang sudah kita. Memang rata-rata karena dalam masa pandemik ya, Oke. itu yang kita tangani di bawah 1 M semua, Oh, dan cukup sukses. karena itu yang laku, Pak. Iya, Iya, itu yang laku ya. Nah, sekarang tadi dikatakan ada era project ya, Pak. Jadi kalau saya seorang developer nih, saya mau memasarkan produk saya, itu saya ngubungin ke era, masing-masing era, atau langsung ke era project. Kalau developer Berfungsinya menghubungi gimana? satu kantor era saja, Ha-ha. mereka akan datang bersama-sama. Oh, gitu. Iya, Oke. jadi Jadi nggak usah didatengin era-era nggak usah. sendiri-sendiri, nggak usah ya? nggak usah. Oke. Karena mereka sudah punya wadah, namanya era project. Oh, Begitu dapat primary, langsung majunya bersama-sama. oh, luar biasa sekarang perkembangannya sampai ke sana ya, Pak. Itu pun Iya. juga mereka membantu memberikan masukan atau Betul. pembanding seperti itu ya, Pak ya. Betul. Mereka kami dari era project bisa menangani mulai dari mentah, ya kan? Masih tanah toh, belum ada Betul, konsep. betul. Kita tawarin konsepnya seperti apa, kemudian hubungi siapa, ya kan? Nanti sampai Iya. pola pemasarannya seperti apa. Jadi bukan hanya pemasaran aja, dia mengkonsep sekaligus. Betul. Jadi cukup diuntungkan ya developer kalau misalkan menggunakan jasa dari Era era project gitu ya utamanya. Oke. Nah, kembali lagi Pak, masa-masa pandemik ini ya. Menurut Bapak promosi-promosi apa yang paling mengena Pak? Apakah kalau setahu saya zamannya yang lalu itu kita main di koran, media massa, ya media cetak, radio, seperti itu. Mungkin billboard, ya. Nah, masa-masa sekarang ini apakah masih itu berlaku? Ya, masih maksudnya cukup bagus atau ada cara lain yang mungkin lebih bagus daripada itu pada masa-masa sekarang ini? Kalau kita sebagai agen properti, Ya. kalau tadi sebagai penjual, Iya. sebagai developer, Developer. pilihannya ya cuma agen properti. Oke. Nanti agen properti akan memberikan masukan tentang media, Iya. cara pemasaran, strategi yang Iya. sesuai dengan jenis Iya. proyeknya, Ya. lokasi proyeknya, target customernya, Ya. level harganya, semua ada beda-beda. Ya. Tapi kalau agen properti sekarang ini, ya,
yang saya sebut itu old school sama new school. Iya. Yang new school ya main digital Oh, marketing, sudah arah ke sana ya ya. toh, internet marketing. Kalau yang old school ya masih berlaku. Ya, misalnya spanduk, ya kan, brosur, Masih efektif ya, Pak? open house, yes, tapi tergantung propertinya. Oh, oke. Website misalnya, Ya. kalau saya dapat laporan dari rumah 123, rumah.com, Ya. itu rata-rata responnya itu di bawah 1 M. Gitu. Oke. Rata-rata pembeli yang cari di website itu di bawah 1 M. Ya, ya. Tapi bukan berarti yang di atas 3 M, 4 M, 5 M, 10 M itu nggak ada respon. Ya. Ada tapi sedikit. Ya. Dan lokasi tertentu saja. Ya. Karena yang biasa bermain di 5M, 10M, dia nggak mau cari seperti ini ya. Dia tinggal Iya. panggil broker, ya toh, Betul, agent sudah. properti udah aku carikan gitu, seperti Iya, itu ya. betul. Dia tinggal pilih dari beberapa pengajuan yang diberikan. Intinya seperti itu. Mereka nggak mau repot kan? Betul. Bahkan broker ya era yang lama-lama, yang senior-senior itu yang jualan properti puluhan M, ratusan Iya. M itu merasa bahwa iklan koran di Kompas itu masih Iya. menghasilkan. Oh. Iklan Iya, iya. apa itu, baris atau iklan mini Iya. itu ya istilahnya. Ya, kalau broker di Surabaya sih merasa bahwa iklan baris, iklan jitu itu Ha-ha. responnya sudah berkurang banyak. Oh, Gitu. oke. Tapi kalau ya namanya juga pembelinya orang-orang kaya, masa ngecek di ini mungkin tulisannya terlalu kecil ya dah, internet ya. Betul, betul. Jadi mereka masih terbiasa dengan koran atau malah suruh sekretarisnya, Betul, carikan. siapa sih yang jualan itu ya kan? Betul. Gitu. Jadi kita kerjain dua-dua. Iya, iya, iya. Yang cara promosi yang lama, gaya old school, Iya. ya, atau gaya yang new school ya, semua dikerjain. Oh, oke. Gitu. Walaupun porsinya mungkin yang old school sudah disusutin. Lebih sedikit ya sekarang ya. Oke. Nah, bagi agent properti, Pak, terutama adalah agent properti baru nih, ya. Pada saat sekarang nih, kalau saya lihat kan persaingannya cukup kuat ya, Pak ya, cukup ketat ya. Kalau dulu saya pernah tahu itu kalau rumah ditempelin misalkan spanduk itu cuma satu, Pak. Ya dijual gitu satu. Nah, bahkan kalau yang nama pribadi pun, pemilik pribadi itu dilepas, diganti oleh agent yang pegang, yang memasarkan, betul ya. Nah, kalau sekarang nih saya lihat ada rumah itu ditempelin bukan cuma satu, bukan dua, Pak, bahkan bisa 5, bisa lebih. Betul sekali. Nah, itu gimana ngatasin terutama para ini ya, Pak, agent properti, terutama yang baru lagi, mereka kan nggak pengalaman soal itu. Gitu. Iya. Jadi memang kalau saya sebagai trainer, ya kan, yang pionir di dalam bisnis ini, saya dulu selalu bicara tentang eksklusif, eksklusif listing. Itu yang menghasilkan cara promosi yang lebih teratur ya. Satu spanduk, satu rumah satu spanduk, karena eksklusif kan. Betul. Tapi dengan banyaknya brand-brand baru, yang lokal lagi. Yang menurut saya basic trainingnya mungkin agak longgar gitu ya, atau mau cepet-cepet gitu kan. Akhirnya memang market ini terdistorsi menurut saya. Ya, jadi cara kerja eksklusif itu mulai tersisi. Ya, sekarang jadi open. Nah, karena open, caranya broker memberi pemahaman kepada penjual juga sudah beda dengan yang saya ajarin dulu. Ya kan? Akhirnya penjual-penjual teredukasi secara lebih menyimpang menurut saya dari kewajaran cara kerja broker yang profesional. Nah, akhirnya gampangannya saya sebut penjual lebih paham open listing. Akhirnya dia pikir dengan 5 spanduk di depan rumah saya, ya kemungkinan bisa lebih cepat jualnya lebih cepat. Padahal itu merugikan dia. Ya kan? Ada persaingan harga nanti ya, penawaran ya. Harga jadi tidak sama. Karena tingkat follow up-nya agent itu kan beda-beda. Betul. Ya. Ada yang sudah punya buyer, ada yang sudah bawa buyer, ada yang bayarnya sudah minat, ada yang sudah nawar, ada yang negonya sudah ketat. Jadi masing-masing spanduk itu kalau kita telepon, harganya beda-beda. Nah, kalau harga beda-beda, kalau saya pembeli, pasti saya nggak mau
rumah ini dong. Iya, Nanti iya. ada yang lebih murah lagi, saya nggak tahu malah. Bisa jadi, Nah. bisa jadi seperti itu. Betul. Jadi sebetulnya pemilik itu atau penjual itu dirugikan. Iya, Tapi broker yang mau bicara secara benar atau mampu bicara secara benar iya. itu nggak banyak, Hmm, ya kan? oke. Karena market ini digerakkan oleh broker-broker yang menurut saya pemahamannya masih kurang Iya, iya. tentang cara kerja yang profesional. Iya. Pokoknya mereka bisa tempel, udah tempel Betul, gitu ya. gitu. Untung-untungan istilahnya, hoki Iya. yang mana kan gitu, Pak. Betul. Nah, Oke. ya sudah lah. Prinsipnya menurut saya penjual mereka bisa memilih kok, Oh, ya kan? oke. Kalau brokernya presentasi, Iya. nah itu ada sebuah sinyal bahwa brokernya itu dilatih dengan baik. Iya. Kalau Qualified atau brokernya nggak tidak? presentasi, penjualnya ngomong saya minta 3M, ya sudah. Oh, Saya ambil oke, 3M. oke, Saya oke. maunya open, ya sudah open aja. Oh. Saya nggak mau tekan perjanjian, ya sudah nggak usah tekan. Nah kalau brokernya kayak gitu, hati-hati. Ya, nah, Anda Iya, iya. bukan dapat broker yang terdidik dengan baik. Iya, iya. Dia tidak mengedukasi Anda, Iya. ya, tapi ngikutin cara Anda untuk jualan. Hmm. Nah itu seringkali bukan broker yang profesional menurut Iya, saya. iya. Cara kerjanya, cara kerjasamanya untuk Iya. terutama. Iya. Ya kan? Kalau ada 5 spanduk, saya broker, saya nggak kenal sama penjualnya. Iya. Terus saya milih yang mana? Nah, Ya kan? Ya, saya pilih yang komisinya gede. iya. Mungkin ada yang komisinya nggak mau di-share, Iya. ya kan? Iya. 3% ada 2% ngomongnya 1%. Iya. Ya kan? Berarti kan kemungkinan atau peluang kerjasama itu terdistorsi. Ya kan? Yang rugi siapa? Ya penjual. Jadi penjual, pesan saya hati-hati. Iya, iya. Terlalu banyak broker yang inkompeten menurut saya. Oke. Ya. Harus lebih selektif sebetulnya. Harus lebih selektif. Suruh presentasi. Oke. Kalau saya pilih kamu, apa yang kamu lakukan? Oke. Gitu. Iya. Apa yang kamu lakukan? Kira-kira berapa lama? Heeh. Harganya Harganya bagaimana? berapa? Oke. Kalau dia bicara harga, ya kan? Iya. Kamu ngomong harganya 3M itu dasarnya apa? Iya. Ya kan? Iya. Jangan asal jeplak toh. Iya, betul. Gitu. Harus ada landasan Betul. datanya. Pernah jual nggak lu? Betul. Daerah sini lu pernah jual nggak? Gitu. Iya, iya. Kalau nggak pernah berani bilang itu 3M, Dari mana dasarnya? nah, itu mimpi. Gitu. Betul. Dapat dari mana? Iya, Ya kan? iya, Kita ini iya. bicara bisnis. Iya. Bisnis itu realistis. Iya. Ya. Harus ada analisa yang masuk akal. Iya. Karena juga bagi agennya pun juga dia berpikir ya Pak ya, kalau banyak spanduk yang ditempel. Nah, kalau saya misalkan saya iklankan, saya promosikan, tapi nanti ngubunginnya ke yang spanduk Agent yang lain, lain. agent lain. Nah, ini gimana kan gitu. Jadi memang sebetulnya dari sisi agennya ya mereka merasa dirugikan seperti itu. Pasti. Tapi bagi pihak pemilik juga lebih besar yang istilahnya dirugikannya ya. Berarti mereka hanya tempel aja, mereka tidak mempromosikan, Betul. hanya menjagakan orang lewat aja seperti itu ya. Orang lewat pun kalau dia dihubungi, dia pindahin ke properti yang lebih aman kan. Oh iya, iya. Kalau pembeli diajak ke sono, nanti dia telepon macam-macam itu Iya, kan. betul, Nah, betul. Lebih mending dia diajak ke Yang properti yang eksklusif. nggak ono spanduknya. Yang eksklusif. Nah, yang eksklusif, jadi spanduknya Iya. cuma satu, Iya. atau yang dihuni. Iya, iya. Sehingga dia cuma tidak ada kompetitornya kan. Betul. Gitu. Jadi kalau menurut Pak Yafet, meskipun sekarang ini udah banyak atau masanya mereka bermain ke open listing, ya. Tapi tetap saran Pak Yafet untuk para pemilik, para developer untuk arahnya ke eksklusif seperti Betul itu ya Pak. sekali. Ya? Karena dengan eksklusif, artinya penjual atau developer itu memberikan komitmen kepada Iya. brokernya. Iya, Dengan dia memberikan komitmen, dia berhak minta komitmen balik sama brokernya. haknya ya. Iya. Betul, betul. Nah, kamu tak kasih eksklusif. Ha-ha. Kamu janji apa sama saya? Ha-ha. Kan gitu. Apa saja yang kamu mau lakukan? Apa saja yang saya minta, kamu harus bisa lakukan. Nah, kalau brokernya nggak sanggup, pasti dia bilang, nggak sanggup Pak kalau begitu, ya kan? Oke, Nah, betul. Cari broker lain. Mm-mm. Kalau semua nggak sanggup, berarti permintaannya kita itu kebangetan, ya. Yang perlu dianalisa juga, Betul. dievaluasi ya. Heeh. Nah, mungkin kemahalan, Iya. karena mungkin lokasi, kondisi, kan banyak aspek ya. Setahu saya sih seperti itu ya, banyak aspek yang mendukung
suatu produk itu bisa dijual dengan harga berapa seperti itu. Bisa terjual atau tidak, itu ada faktornya kan Ya, yang ya, menentukan. ya. Nah, terutama bagi agent properti yang baru nih Pak, ya, mereka nih harus melakukan apa gitu loh, untuk supaya mereka bisa eksis. Karena dengan kondisi yang seperti sekarang ini, yang dikhawatirkan kan mereka ini mudah down ya Pak ya. Betul sekali. Mudah down dengan kondisi wah susah jual atau bagaimana, atau pemasarannya yang lebih rumit, atau mereka nggak aktif, atau mereka nggak fasih dengan dunia media sekarang ya, digital marketing dan lain-lain itu. Nah, saran Pak Yafid gimana supaya mereka ini, cara-cara mereka supaya mereka bisa lebih eksis, mereka lebih boleh katakan terjamin lah bahwa saya kalau saya gabung di agent properti ini kehidupan saya lebih ini gitu, lebih bagus. Ya mulai kalau agent baru paradigmanya harus benar dulu. Oke. Ya, kita itu bergabung di sebuah bisnis. Bisnis di dunia sales. Ya. Itu butuh skill. Yang namanya skill tidak bisa dikuasai dalam waktu pendek. Ya, dia perlu mengalami yang namanya penolakan, kegagalan. Terus jadilah pengalaman. Ditolak tuh nggak enak, Pak. Ditolak tuh nggak enak. Tapi imbalannya kan sepadan. Betul. Gitu. Kita ngatur waktu sendiri. Ya toh, komisinya lumayan gede. Kita masih bisa punya jenjang. Kalau kita sudah pengalaman, sudah punya database, kita masih bisa meningkatkan penghasilan terus menerus. Gitu. Dari properti yang 1 M-an kita masih bisa naik kelas 5 M-an. Kemudian yang luxury sekalian misalnya, ya, jenjangnya itu unlimited. Gitu. Nah, kalau kita melihat visinya sebesar itu, sejauh itu, seluas itu, harusnya kita berani berkorban dong di awal, ya kan? Sediain waktu 6 bulan untuk belajar. Fokus ya. Fokus. 6 bulan itu. Berenang aja perlu waktu. Betul. Ya. Apalagi broker atau dunia sales, hasilnya luar biasa soalnya, ya kan? Nah, jadi mulai dengan paradigma yang benar, memahami bisnis ini dengan benar. Setelah itu bergabung dengan kantor broker yang memberi training yang benar juga. Gitu. Bukan asal-asalan. Kalau trainingnya gampang, curigalah. Karena pasti tidak bisa bersaing. Yang jelas di era ya Pak ya, yang sudah terbukti istilahnya seperti itu, yang telah mencetak ya. Betul. Agent-agent properti terutama di Surabaya. Kalau kita belajarnya hal yang gampang, percayalah bahwa banyak orang yang bisa lakukan. Kalau kita belajarnya yang sulit, percayalah bahwa yang mau lakukan dan bisa lakukan sedikit. Betul. Gitu. Ya, memang masih perlu waktu. Kalau sulit kan perlu belajarnya lebih lama. Ya kan? Belajar naik sepeda sama naik sepeda motor pasti lebih sulit. Susah sepeda motor. Setir mobil lebih sulit lagi. Betul. Maka untuk terampil kan lebih lama. Betul. Jangan mau yang instan. Ya kan? Sekarang para entrepreneur muda nih atau anak-anak muda sekarang lebih senang yang instan, Pak. Karena mereka istilahnya nggak mau lama-lama gitu loh. Kepingin cepat hasil, cepat jadi, istilahnya seperti itu. Padahal semua hasil itu kan melalui proses. Kita lihat aja lah di YouTube, mungkin bisa dicari juga. Berapa sih startup yang IT yang berhasil? 2%, 3%? Ya kan? Betul. Kan instan mau dia. Ya kan? Yang lama baru berhasil, kebanyakan nggak tahan. Nggak ada modal yang mau masuk kan? Betul. Seperti itulah. Jadi anak-anak muda kalau mau cari yang instan, ya kan, itu gamblingnya sangat luar biasa, sangat besar, betul. Lose-nya pasti banyak. Apa kita lose atau orang lain lose? Ya siapa yang lebih siap toh? Betul. Siapa yang idenya lebih cemerlang toh? Betul. Gitu. Tapi kalau urusan di properti, agen properti bukan urusan cemerlang, ini urusan keseriusan dan kerja keras. Ya, termasuk skill di sana ya. Karena skill yang kita mau ambil, mau kuasai. Kalau di IT kan ide, ide yang baru, ya kan. Nah, mungkin mau instan ya bisa, tapi kita lihatlah startup, mungkin brand-brand yang sudah gede itu, pertanyaannya sudah untung belum? Kan? Betul.
Nah, kalau di agent properti kan yang kita tahu banyak teknik ya, Pak ya. Betul. Jadi teknik menjual, teknik listing dulu ya mungkin ya, Iya. teknik listing, teknik selling ya. Kemudian teknik negosiasi juga Banyak. seperti itu ya. Iya. Jadi memang hal semua itu hal yang tidak bisa instan. Ya, mungkin teori dengan prakteknya mungkin bisa juga beda. Beda. Ya, jadi Bedanya harus disesuaikan. biasanya karena di teori kan pengembangannya nggak banyak. Betul. Kalau mau diceritain pengembangannya semua ya harus trainernya yang hebat, Ah, ya kan? Atau waktunya harus panjang. Betul. Padahal marketing baru di training 3 hari aja merasa terlalu lama gitu loh. iya, iya. Ya kan? Ya sudah, kalau lu nggak mau training 1 minggu, training cuma mau 3 hari, Iya. ya sudah nanti prakteknya berdarah-darah dong. Nah, tapi kalau di kantor brand yang terkenal Iya, kan ada pendampingan. Iya. Jadi dilepas nggak apa-apa, tapi ada pendamping. Betul. Bukan istilahnya instan cepat, tapi tidak ada pendamping langsung seperti orang dilepas di hutan belantara seperti itu. Mereka bingung mau arah kemana ya. Iya. Tapi kalau ada pendampingnya mereka akan salah-salah masih ada yang meluruskan istilah seperti itu. Itu kalau pendampingnya pengalaman, Nah. pendampingnya punya kemampuan Nah. sebagai leader. Betul. Ya, kalau pendampingnya juga ikut bingung. Betul. Ya. Ya Tapi sudah. kualitas dari pendamping dari era kan sudah teruji, Pak. Iya. Sudah terstruktur lah. Seperti itu ya. Kita ada banyak sekali video, training, ya, webinar, Oke. atau seminar Oke. yang sudah dikompilasi, dimasukin di dalam website, Oh, oke. dimasukin di era mobile aplikasi, sehingga Oke. marketing kalau betul-betul serius ya Iya. bisa belajar, Oh gitu. bisa mengalokasikan waktu 1 hari 1 jam lah Oke. untuk belajar. Ya memang Oke. teori, Iya. ya, Iya. tapi di dalam training itu juga diceritain tentang praktek di lapangan. Oh, oke. Karena trainernya yang kan sudah cukup Pengalaman, oke. ya kan, otomatis kalau trainingnya itu disertai contoh-contoh di lapangan, Iya. marketing itu sudah punya persiapan nanti Iya. akan menghadapi seperti apa di Iya. lapangan. Dan lebih mudah dicerna. Betul. Kalau karena itu kan kisah nyata ya. Betul. Jadi bisa Contoh yang real ya. contoh real. Nah, seperti tadi yang Pak Yafet katakan itu bisa didapatkan oleh orang umum atau hanya sales, Pak, dari era? Nah, kalau video-video itu hanya bisa diakses oleh marketing era. Oh, berarti kalau saya mau dapatkan saya harus gabung di era dong? Betul. Oh, oke, Ada passwordnya oke. soalnya. Ada passwordnya ya? Nah, dan passwordnya Siap. setiap bulan diganti. Jadi kalau saya nggak aktif, nggak dikasih tahu sama kantornya. Siap, siap. Jadi saya harus gabung di era dulu nih, supaya saya bisa mempelajari Mengakses itu. hal itu ya. Oke. Nah, tadi mengenai skill ya Pak ya, bagi sales baru nih, karena kan kita kalau misalkan agent properti itu kan mencetak istilahnya agent-agent baru kan seperti itu ya, yang tadi bisa mereka mendirikan sendiri dan lain-lain ya. Nah, apakah orang ada istilahnya spek khusus? Saya harus lulusan apa untuk gabung di agent properti gitu? Oke, kriterianya nggak berat. Kita asal dia lulus D3 misalnya, kalau masih baru, masih muda. Iya. Tapi kalau dia sudah pengalaman, artinya sudah usia senior 30 tahun ke atas, Iya. mungkin dia cukup SMA sudah oke, itu Oh, problem. oke. Apalagi kalau sudah pengalaman di dunia sales, Iya. kita sudah nggak lihat ijazahnya. Oh gitu. Iya kan? Iya, iya, iya. Karena sales itu betul-betul hal yang membutuhkan pengalaman. Jadi Oke. kita kriteria pertama pengalaman, Oke. kedua ya pendidikan, Iya. ya kan? Iya. Ketiga usia. Iya. Gitu. Iya. Kalau Nah, itu terpenuhi semua, ya lebih-lebih lagi. iya. Di dunia sales, Pak, attitude itu penting atau enggak, Pak? Sangat penting. Sangat penting. Kenapa? Faktornya kemana, Pak? Pengaruhnya. Attitude kita itu, orang sales itu ada 3 faktor yang menentukan dia sukses. Iya. Knowledge, Iya. skill, Iya. and attitude. Oh, oke. Nah, attitude ini paling penting. Iya. Ya. Kenapa? Karena mau punya knowledge, punya skill, Iya. yang dia hadapi, apalagi kalau masih baru, Iya. adalah penolakan dan kegagalan. Oh, oke, Nah, oke, oke. nah, untuk menghadapi penolakan dan kegagalan, attitude sangat penting. Ya, toh? Bagaimana sikapnya dia terhadap orang yang nolak dia? Iya. Bagaimana sikapnya dia terhadap peluang yang dia lihat, tapi Iya. kok sekarang masih belum berhasil gitu. Oke.
Ya kan? Jangan sampai putus asa gitu. Betul. Bagaimana sikapnya dia menghadapi market yang lagi slow down. Oke. Ya. Jadi mau marketing baru, mau marketing lama, marketing yang sudah lama sekali senior, ya, attitude sangat penting. Oke. Gitu. Nah, masalahnya attitude itu nggak bisa diajarin, ya kan? Cuman trainer itu atau motivator itu cuma bisa men-trigger saja, menginspirasi. Ya. Tapi itu akan hilang gitu loh. Oke. Ya. Kecuali dirinya sendiri terus, ya, memotivasi dirinya sendiri. Gitu. Padahal memotivasi diri sendiri itu boleh dikatakan tidak mudah kan Pak? Tidak mudah, tidak mudah karena orang itu banyak disruption ya, gangguan. betul. Banyak gangguan. Iya. Jadi memang boleh dikatakan unik juga ya Pak ya di dunia agent properti ya. Ya, karena gini, kita ini ada di level sales yang paling tinggi. Oh, oke. Dunia sales itu menurut saya terbagi 3. Yang paling gampang itu orang sales order taker. Apa itu Pak? Order taker itu sama perusahaannya ini ya, nama perusahaannya, kontak personnya, nomor teleponnya. Kamu teleponin. Oh, oke. Barangnya dia masih banyak nggak? Kalau nggak, mau pesan berapa gitu kan? Oh, oke. Sudah disiapkan. Betul. Ini sales-sales yang digaji kayak karyawan departemen yang lain. Oh, oke. Ya. Komisinya kecil. Oke. Ya, supaya dia rajin nelponin dong. Rajin untuk mengupdate pelanggannya. Dunia sales yang kedua itu adalah dunia sales yang gajinya kecil. Oke. Ya. Komisinya cukup besar. Gajinya kecil, komisinya besar. Oh, oke. Ya. Itu ada di dunia otomotif. Ya, mungkin juga di dunia farmasi. Oke. Seperti itu. Sales-salesnya seperti itu. Yeah. Nah, ada yang level paling tinggi, yaitu dunia sales yang orang-orangnya freelance. Oke. Asuransi, properti, multi level bisa dikatakan juga sama. Oh. Ya, ini 3. Makanya kalau kita di perpajakan, 3 golongan sales ini, asuransi, properti, multi level, ini aturan pajaknya sama. Oh. Istilahnya norma perhitungannya sama. Meskipun multi level itu boleh dikatakan kan dia bermain di jaringan. Betul. Gitu. Tapi kan dia dapatnya komisi juga. Iya. Gitu. Nah, level yang paling tinggi ini, ya, komisinya tidak terbatas. Oke. Ya kan, gaji nggak ada, tunjangan apapun nggak ada, malah dia harus investasi. Ya kan, biaya operasional kan dia harus. Belajar atau edukasi atau training, dia harus bayar. Gitu. Boleh dikatakan yang kriteria tertinggi itu dia boleh dikatakan entrepreneur ya Pak ya, sebagai pengusaha ya. Betul, karena itu orang sales yang freelance itu entrepreneur, ya, dia punya peluang yang paling besar. Bisa dikatakan kalau dia sukses, penghasilannya dari komisi tidak lebih terbatas. Besar dari pimpinan perusahaan. Wah, ngalah-ngalahin pimpinan ini. Bahkan saya sudah menilai semua kantor broker, ya, mau era mau yang lain lah saya yakin. Selama 30 tahun saya analisa, keuntungan dari kantor bisa lebih kecil dari komisi yang diterima oleh top agentnya. Wah, seperti itu. Berarti enak agentnya dong Pak? Enak jadi agentnya daripada kantornya. Iya. Gitu. Tapi kantornya kan bisa mengembangkan marketing-marketing yang seperti top agent itu kan. Betul. Jadi mereka main ini ya apa? Boleh dikatakan faktor kali ya. Iya. Nah, kalau saya nih Pak, saya boleh katakan fresh graduate, ya. Kemudian atau saya pencari kerja nih sekarang ini. Menurut saran Pak Yafet ini saya sebaiknya kemana Pak? Ke sales yang tadi kriteria ketiga, kedua, atau ke satu yang mana misalkan? Ya, ini kalau Anda, saya nggak ngerti. Masing-masing orang kan punya ambisi. Betul. Itu nomor 1 yang menggerakkan orang sales sukses di dunia properti. Ya, kalau Anda punya ambisi,
Anda orang yang tahan banting, Iya. khususnya secara mental, Iya. karena akan mendapat penolakan dan kegagalan, Iya. ya, Anda pilih properti, pilih Pilih agen properti, ya? properti. Oke. Nah, Oke. kalau Anda sedikit lebih di bawahnya, Oke. ya, Anda ya ambisi sih ambisi, tapi Iya. rasanya saya nggak kuat gitu kan. Kalau nggak ada gaji, nggak ada tunjangan, Saya nggak bisa hidup. Nah, saya nggak punya biaya operasional, Iya. 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 ya kan? Ya, sebetulnya biaya operasional masih bisa disiasati sih, Iya. ya kan? Iya. Misalnya, Anda ngomong aja sama pimpinan kantor, loh. Oke. Asal Anda memberikan komitmen dan bisa membuktikan Iya. kantor itu mau mensupport Anda, gitu. Ya. Tapi tentu harus dibuktikan, ada target-target yang harus Anda kejar. Betul. Gitu. Jadi sebetulnya cukup enak juga ya sebetulnya ya. Jadi saya pikir kalau Anda bermasalah dengan biaya operasional, ya, tapi Anda punya ambisi yang besar, jalan aja. Ya. Tapi kalau Anda merasa properti belum tentu passion saya, Iya. Iya. ya berarti Anda harus ada biaya operasional segala macam. Ya kalau ada ya sudah, silakan coba dulu, Oke. ya, di properti. Tapi kalau istilah coba, hati-hati. Menurut saya kalau Anda cobanya cuman 3 bulan, itu namanya bukan coba, ya kan? Namanya skill itu kan harus dikuasai dalam 6 bulan sampai 1 tahun. Iya. Coba itu 1 tahun menurut saya. Coba itu 1 tahun. Iya. 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 Nah, Apakah mereka bisa cukup bertahan Pak dengan 1 tahun itu? 1 tahun ini cukup lama loh Pak. iya, Untuk ini. berarti Untuk kan dia harus ada komitmen, misalnya minta komitmen dari orang tua. Kan selesai kuliah, Iya. ya, orang tua kan berharap tidak membiayai lagi. Iya. Tapi kalau anak bisa cerita tentang Iya. potensinya Iya. properti, tentang keseriusnya dia, Iya. tentang contoh temennya yang sudah berhasil, Iya. nah, orang tua pasti Iya. bisa memberikan solusi. Ya. Yang penting mereka berkomitmen ya Pak ya untuk Nah, kalau melakukan itu. Kalau nggak ada sama sekali sudah, ya nggak bisa lah, Iya. ya kan? Kalau nggak ada biaya operasional sulit Iya. sekali. Kalau nggak dapat penghasilan bulan ini nggak makan misalnya, ya susah. Ya itu berarti harus masuk di dunia sales yang digaji tadi. Yang digaji, tapi penghasilan untuk ininya ya segitu-segitu aja. Maksudnya nggak bisa sampai tadi kan bisa mengalahkan dari penghasilan bosnya kan gitu. Iya. Itu mungkin kalau di perbankan. Cukup menarik ini. Perbankan, di developer itu bisa menjadi batu loncatan kalau serius mau di dunia properti ya. Iya. Karena perbankan kan bersinggungan dengan properti, developer juga bersinggungan dengan adalah bisnis properti juga. Iya. Jadi kalau mau di agen properti berharap punya ambisi penghasilan yang besar, ya bolehlah mulai dulu di developer atau di perbankan. Kalau ada kesempatan. Kalau ada kesempatan. Masalahnya kan seringkali nggak dapat kesempatan atau kalah bersaing dong. Betul. Ya. Kalau sudah kalah bersaing, udahlah. Ya, kenapa nggak lebih serius, lebih berkomitmen, masuk langsung di properti, ya kan? Ya. Nah, pertanyaan saya yang selama ini nih boleh dikatakan cukup terjawab nih Pak. Kenapa kalau saya lihat mereka pengusaha sudah enak-enak, kemudian ada yang istilahnya mereka di profesional ya seperti dokter dan lain-lain itu malahan masuk ke dunia properti gitu, ke sales properti gitu. Nah, sedangkan mereka boleh katakan untuk jenjang kuliahnya atau intelektualnya kan susah untuk itu. Nah, mereka malahan terjun ke dunia sales gitu. Ternyata ya hasil yang didapatkan untuk di dunia sales atau di dunia agensi ini cukup menjanjikan atau menggiurkan gitu ya Pak ya. Betul. Cuman ya kembali masalahnya komitmennya harus besar ya. Komitmennya ya, kembali lagi komitmennya. Kalau mereka yang sudah mapan, ya, mungkin mereka masuk di dunia properti sebagai agen properti itu lebih untuk mencari peluang investasi misalnya, ya kan? Atau memanfaatkan database misalnya. Mungkin karena dia punya database yang potensial. Ya sudahlah, aku masuk di properti, apalagi kalau mau jualan primary ya.
iya. Proyeknya bagus, tawarin temen-temen, saudara, family, kayak oke, gitu-gitu. Oke. Ya, terus kalau jualnya banyak kan lumayan komisinya kan. Iya. Ya, kalau dokter, ya menurut saya dokter itu adalah investor yang mudah sekali untuk ditawarin properti. Ya, khususnya yang sudah berduit ya. Iya, iya. Karena Iya. dokter yang sudah berduit itu nggak punya waktu, Betul. ya kan? Betul. Sehingga dia percaya sama dokter lain kan yang nawarin. Betul. Nah, biasanya itu dokter yang sudah beli misalnya, Iya, ya kan? Jadi kalau bisa masuk di dalam komunitasnya dokter itu potensi investasi properti luar biasa. Ya. Iya, Apalagi sudah tahu mana dokter yang punya potensi untuk invest, misalnya yang gede-gede lah. Ya, yang senang invest gitu ya. Gitu. Oke. Nah, tadi disebutkan database ya Pak ya. Ini mungkin yang terakhir yang saya tanyakan. Seberapa besar pengaruh database ini baik bagi agent baru atau pebisnis di brokerage Pak? Database adalah segalanya. Database adalah segalanya. Berarti Kalau kalau agent- saya nggak punya database, berarti saya nggak bisa. Bukan nggak bisa, harus membangun database. Harus Jadi membangun perlu waktu. database. Oke. Jadi kalau marketing baru, kalau dia backgroundnya di perbankan misalnya, atau dia backgroundnya di farmasi, dia Iya. kenal banyak dokter, Iya. database-nya cukup mumpuni, atau Iya. di asuransi, Ya. nah, dia bisa bergerak lebih cepat. Oh, oke. Gitu. Kan sudah di dunia sales juga. Iya. Nggak usah Kalau- mencari ya Pak ya. Oke. Kalau mereka yang bukan baru di dalam bisnis atau di dalam dunia sales, Ya. jadi kan sudah punya database. Ya. Gini, saya punya standar yang saya juga kasih tahu marketing saya. Kalau Iya. dalam 5 tahun, ya, toh, Oke. kamu belum punya target area, Ya. belum menjadi area spesialis, Ya. sekaligus kamu belum punya database yang cukup memadai, Ya. ya kan? Ya. Maka kamu akan terus bermasalah dengan listing, dengan buyer. Kamu akan selalu diombang-ambingkan oleh market, Oh, oke. oleh persaingan, Oke. seperti itu. Oke. Jadi dalam 5 tahun itu kesempatan agen properti itu membangun database, Ya. membangun personal branding Yo, untuk oke. menjadi top of mind broker atau top Oke. of mind agent Iya. di dalam target marketnya Iya. dia. Jadi Jadi dua kalau- itu harus dikuasai. Kalau Setelah sudah 5 brandingnya tahun. ada, orang mau cari tinggal cari siapa. gitu. Iya, Oke. setelah 5 tahun kamu akan merasakan nikmatnya jadi broker. Oh, Karena kamu sudah nggak usah prospecting lebih berlebihan. Ya, 80% bisnismu datang ke kamu. oh, oke. Gitu. Oke. Oke. Karena mereka sudah mengenal kamu, Iya. karena kamu punya brand sudah dikenal di daerah Oke. target market itu. Oke. Mereka adalah orang-orang yang sudah kenal, bahkan sudah percaya sama kamu. Oh, Karena mereka ada di dalam database-mu. Oke. Karena kamu melakukan yang namanya customer relationship management. oh, oke. Seperti itu. Ya. Karena itu marketing yang sudah melewati 5 tahun, ya, sudah membangun database dengan benar, sudah menjadi spesialis area, saya jamin dia tidak akan lepas dari bisnis ini. Oh, Gitu. karena sudah boleh katakan sudah istilahnya Sudah terjamin mapan. ya. Sudah jamin. Setiap hari tinggal telepon dapat bisnis. Ya. Nggak usah telepon pun ditelepon. Gitu Karena kan. mereka udah percaya. Betul. Jadi cukup bagus CRM tadi ya Pak ya, Customer Relationship Management. Iya. Ya, kalau itu sudah terbentuk, ya istilahnya namanya boleh dikatakan sudah autopilot ya Pak. Betul. Iya. Kayak autopilot. Liburan pun it's okay, no problem. Iya. Ya kan? Kadang kita nggak usah mencari, mereka yang mencari kita kan Betul. gitu. Ya cukup menarik sih. Jadi itu yang harus kita bangun ya Pak ya. Yes, dalam 5 tahun. Relationship ya, database terutama. Jadi menurut penghematan pemikiran saya ini, database ini perannya sangat-sangat penting. Betul. Ya. Makanya Untuk- saya bilang kalau backgroundnya di perbankan atau di in-house developer, itu peluangnya sudah lari separuh sudah, tinggal 2,5 tahun. Karena dia punya database. Iya, Ini sudah orang-orang punya. yang berduit. Betul. Iya, iya. Apalagi kalau bermain di level harga yang katakanlah sudah luxury lah. Oh. Katakanlah di atas 3M gitu ya. Wah, itu
sudah nikmat sekali. Makanya marketing yang menguasai Gra Family, kalau di Jakarta yang menguasai Pondok Indah, Kelapa Gading, Puri Indah, waduh, kalau database-nya sudah bagus, terus dia menguasai market dengan baik, menguasai target areanya, ya, sudah punya brand, personal brand di sana, top of mind brand, wah ya sudah enak banget. Betul, ya. betul. Tinggal kongko-kongko aja, ngopi gitu. Sini, ngopi sana, telepon sini, say hello sini, say hello sana. Gitu. Bisnis jalan. Bisnis jalan, uang masuk ya. Duit masuk ya. Ya. Cukup bagus sih. Jadi ada sih teman saya ya, teman saya tuh dia investasi itu bukan setelah dijual, namanya pemikiran orang kan, oh dijual propertinya dijual berarti dia butuh duit atau apa. Enggak ya Pak. Dia sudah jual, beli lagi. Gitu. Bahkan belinya nggak satu, beli dua gitu. Kadang jual lagi, beli lagi. Nah, kalau dapat orang yang seperti itu kan, database seperti itu cukup menarik ya Pak ya? Sangat menarik, karena itu namanya kan investor. Oh, oke. Ya kan, setahun bisa transaksi lebih dari 1 kali. Oke. Ya kan, kalau investor jangka panjang mungkin 2 tahun, 3 tahun sekali belinya. Kalau investor jangka pendek kayak gitu, bisa setahun beberapa kali kan? Wah, cepet itu Pak. Iya. Apalagi kalau sudah trust ya sama agentnya. Wah. Ya situ hubungannya sudah bukan cuman antara agent sama investor, itu sudah partnership. Ya kan? Sudah partnership. Ya, kita bayangin kalau misalkan saya punya investor yang sejenis itu, punya 10 aja. Wah, sudah. Ya, tapi untuk mendapatkan kepercayaan seperti itu, mendapatkan jumlah investor yang cukup banyak seperti itu, membangun hubungannya ini, relationship-nya itu ya. Perlu waktu kan? Betul. Oke, entrepreneur muda. Jadi cukup menarik ya, cukup berbobot apa yang dikatakan oleh pionir kita ya, Pak Yafer Kristanto ya. Jadi kalau boleh saya garis bawahi di sini bahwa database itu penting bagi para entrepreneur muda yang mau masuk di dunia sales atau agent ya, perkaya atau perbanyak database ya. Kemudian bentuklah CRM tadi ya Pak ya, Customer Relationship Management, supaya semuanya bisa berjalan secara autopilot ya. Nah, kemudian komitmen penting ya, komitmen penting supaya kita bisa benar-benar mewujudkan apa yang kita impikan, apa yang kita targetkan ya. Nah, mungkin kembali lagi Pak Yafet, untuk terakhir nih, ada pesan untuk para entrepreneur muda di sini sehingga mereka misalkan tidak ragu-ragu lagi untuk bergabung di dunia agent properti ya, terutama di ERA ya Pak ya, yang sudah tahu pionirnya Pak Yafet berada di ERA, dari asal muasalnya dari ERA, intinya seperti itu ya, supaya mereka nggak ragu-ragu lagi dan ya saya masuk sini. Mungkin ada pesan dari Pak Yafet atau saran dari Pak Yafet untuk para entrepreneur muda, para istilahnya pencari duit di sini. Ya, dengan Pak Yafet. Saya pikir dulu 30 tahun yang lalu marketing saya waktu gabung itu juga banyak yang usianya masih 30-an atau 30 ke bawah ya. Tapi menurut saya sekarang harusnya lebih muda lagi. Karena metode pemasaran yang berkembang dan makin intens adalah digital marketing, internet marketing kayak gitu, yang sangat dikuasai oleh kaum milenial. Iya, milenial dan generasi Z mungkin ya, sudah menguasai juga. Jadi saya pikir masa muda ya kan, peluang itu banyak memang, tapi kan harus milih. Ya, jangan ragu-ragu memilih. Ya. Dan cepat-cepat ambil keputusan. Cepat-cepat mengalami masa yang tidak nyaman. Ya, karena itu cuma sementara. Ya, segera Anda akan menikmati yang namanya hasil yang tadi dikatakan oleh Pak Yuhok adalah
bisnis yang autopilot. Ya. Tapi kalau saya ngomong bisnis yang nyaman karena kita berada di dalam bisnis bersama dengan teman-teman kita. Oh, oke. Ya, orang-orang yang sudah percaya sama kita. Ya. Ya, customer-customer yang sudah menjadi pembela kita. Ya. Ya, menjadi ambasador kita. Ya. Ya. Nggak lama lah kita membangun itu kira-kira 5 tahun. Oh, Ya. oke. Asal Anda menemukan mentor yang tepat, Ya. ya, yang bisa memberikan Anda guidance, Ya. support, Ya. ya, dan bisa mengarahkan Anda dengan tepat. Oke. Seperti itu. Welcome kalau Anda ingin bergabung dengan ERA. Di Surabaya ada 9 kantor ERA. Ya. Anda boleh pilih, Ya. ya kan? Yang mana yang dekat rumah kah? Ya. Atau yang Anda kenal dengan ownernya, atau Anda Oke. kenal dengan salah satu marketingnya. Oke. Silakan, welcome. Ya. Bergabung sebagai agen properti profesional. Ya. Nah, para entrepreneur muda nih, Pak, atau saya misalkan dengan entrepreneur muda nih, kalau misalkan saya supaya nggak salah nih, salah masuk, salah milih, karena saya masih pertimbangan-pertimbangan antara agent properti atau dan lain-lain, boleh nggak misalkan entrepreneur muda nih pingin konsultasi misalkan dengan Pak Yafet, misalkan? Boleh, masuk Nah. di Facebook saya boleh. Oke. Di IG saya juga ada, Oke. Yafet Kristanto. Di Oke. Facebook saya, ya, saya juga banyak nulis update atau informasi yang berguna Oke. untuk marketing properti tentunya. Ya. Oke. Kalau mungkin kontak person, Pak, boleh? Kontak person boleh Bisa ini? 081 130 7478. WhatsApp saja ya. Mungkin diulangi lagi, Pak, supaya 081 130 7478. 10 nomor saja karena Oke. sudah jadul. langka itu, Pak. No. Ya, jadi itu melalui WhatsApp ya. Jadi biar karena kan beliau atau Pak Yafet ini cukup sibuk dengan mengatur manajemen dari ERA Indonesia, makanya sebaiknya melalui WhatsApp supaya mereka atau beliau bisa menjawab dengan benar dan mengarahkan dengan baik. Mungkin seperti itu ya, Pak ya. Yes. Oke, mungkin ada pesan lain? Saya rasa sudah cukup. Oke, ya oke. Entrepreneur muda, sampai sekian bincang-bincang kami di Max Podcast pada hari ini. Ya, terima kasih dan salam properti.